Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunapa Silahil Tridira dari jurusan mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Lambung Mangkurat. Aku mau ngajak kalian ngebahas bagaimana sih kegiatan anak usia dini di PAUD Terpadu Alam Kasih Sayang Ibu yang bertema tentang kebiasaan budaya di hari Kamis. Nah guys, di salah satu sekolah PAUD terpadu alam berbasis karakter sayang ibu terletakkan di kota Banjarmasin ini, mereka memiliki kebiasaan unik loh. Setiap hari Kamis, mereka memiliki budaya kebiasaan unik. Kebiasaan uniknya ini seperti kebiasaan budaya Banjar. Kebiasaan budaya Banjar ini seperti memakai baju sasirangan, bermain alat tradisional, bermain dan bercakap bersama teman menggunakan bahasa Banjar, dan banyak lagi. Unik ya kebiasaan dari sekolah PAUD alam ini. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, mungkin teman-teman boleh menyaksikan video berikut. Nah, teman-teman semua, mari kita ingat kembali apa yang kita lihat dari video tadi. Kita melihat seorang anak yang sedang berjalan sambil memegang tali yang terhubung ke telepon pintarnya. Tetapi ada hal yang lucu sekaligus penting. Justru teleponnya yang menarik anak itu, bukan anak itu yang memegang kendali. Dari cerita itu kita bisa belajar banyak hal tentang bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan sehari-hari kita, terutama anak usia dini. Dan hari ini kita akan mengambil satu pesan besar, yaitu pentingnya budaya lokal dan kebersamaan budaya lokal Indonesia yang sangat berharga. Contohnya di sekolah PAUD alam berbasis karakter sayang ibu yang menerapkan kebiasaan hari Kamis tentang budaya Banjar. Di zaman sekarang, anak-anak sangat akrab dengan gawai. Banyak yang memakai telepon atau tablet untuk menonton video, bermain game, atau mendengarkan musik. Sebenarnya tidak salah, tentu saja, tetapi kadang tanpa disadari, gawai itu mulai menarik mereka. Seperti dalam video tadi, anak-anak jadi sibuk sendiri, asik menatap layar, hingga lupa bahwa ada orang-orang di sekeliling mereka, ada teman yang bisa diajak bermain, dan ada keluarga yang bisa diajak bicara. Inilah momen dimana kita perlu sejak dan bertanya siapa memimpin, anak atau gawainya.
Di Indonesia, sejak dulu kita punya budaya yang sangat indah, yaitu budaya permainan tradisional. Budaya permainan tradisional ini bukan hanya soal bekerja sama ketika membangun keakraban dengan teman ataupun bermain saja. Lebih dari itu, bermain tradisional ini adalah semangat kebersamaan, bisa saling menyapa, saling menolong ketika bermain, saling hadir untuk satu sama lain. Nilai ini penting sekali dikenalkan sejak usia dini. Anak-anak yang tumbuh dalam budaya biasanya lebih mudah bergaul, lebih peduli, lebih empati, dan lebih bahagia. Mereka terbiasa bermain bersama, bukan sendirian dengan gawai. Mereka belajar berbagi, bekerja sama, tertawa bersama, dan mengatasi masalah bersama. Semua ini adalah keterampilan yang hidup, sangat penting untuk masa depan mereka. Sekarang, mari kita kembali ke gambar tadi. Saat anak itu ditarik oleh teleponnya, ia terlihat kelelahan dan bingung. Ini melambangkan anak yang terlalu terpaku pada gawai sehingga tidak lagi terhubung dengan lingkungannya. Bayangkan bila anak itu berhenti sejenak, meletakkan teleponnya, lalu menengok sekeliling, ada teman-temannya yang bisa diajak bermain, ada permainan tradisional seperti engklek, congklak, bak sodor, petak umpet, semua permainan yang mungkin anak berinteraksi, bekerja sama, dan bergembira bersama. Dengan bermain bersama, anak belajar tentang mereka bahwa hidup tidak selalu berjalan sendiri. Mereka belajar menunggu giliran, memberi kesempatan, membantu teman yang kesusahan. Semua itu tidak bisa mereka dapatkan hanya dari layar telepon. Di dalam penerapan pendidikan anak usia dini, kita dapat mempraktikkan nilai-nilai budaya dalam berbagai cara sederhana. Misalnya, yang pertama itu membersihkan mainan bersama setelah bermain, membuat karya kelompok seperti kolase atau menggambar mural kecil, permainan tradisional yang membutuhkan kerjasama dan kebersamaan yang membuat anak tidak terlalu bermain lama dengan gadgetnya, membaca cerita rakyat yang mengajarkan nilai saling menolong seperti kisah Malin Kundang, Timun Mas, atau Si Kancil. Dan yang terakhir, bermain bersama dan dalam lingkaran yang membuat anak merasa menjadi bagian dari komunitas. Saat melakukan kegiatan ini, guru dapat mengingatkan anak bahwa seluruh aktivitas ini adalah bagian dari budaya kita yang tumbuh sejak lama di masyarakat kita. Anak-anak perlu memahami bahwa dunia yang indah bukan hanya di layar telepon, tapi dunia yang ada di sekitar mereka, dunia yang penuh teman, tawa, dan interaksi nyata. Kesimpulannya, jadi cuplikan video tadi dan materi yang saya bawakan yaitu mengingatkan kita bahwa teknologi dan budaya harus menjadi alat bantu, bukan pemimpin hidup kita. Untuk menghadapi perkembangan zaman, kita tidak perlu jauh dari teknologi, tetapi kita perlu menyeimbangkan dengan nilai budaya lokal, yaitu permainan tradisional, kebiasaan, dan kebersamaan. Anak-anak akan tumbuh lebih sehat secara sosial dan emosional ketika mereka diajak bermain bersama, bekerja sama, dan menikmati kebersamaan bersama teman dan keluarga. Dengan begitu, mereka tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki hati yang kuat, penuh empati, dan siap menjadi bagian dari masyarakat yang rukun dan damai. Itulah makna besar dari budaya untuk pendidikan anak usia dini. Nah guys, gimana? Bagus banget kan
materi kita hari ini, yang gimana kita ngebahas budaya lokal dan teknologi sekarang. Contohnya tadi di sekolah PAUD alam berbasis karakter Sayang Ibu mereka menyadari akan perkembangan zaman untuk mengurangi kebiasaan dampak dari negatif dari tentang perkembangan zaman ini. Mereka membangun kebiasaan. Yang membangun kebiasaan itu seperti apa? Mereka membuat kebiasaan di setiap hari Kamis. Mereka membuat kebiasaan tentang budaya lokal. Budaya lokalnya yaitu budaya khas Banjar. Mereka memainkan alat tradisional, kegiatan dengan kekhasan dengan khas Banjar, seperti bercakap bahasa Banjar kepada anak dan sesama teman. Bagus banget untuk mereka untuk bersosialisasi dengan aspek perkembangannya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin cukup. Saya Hunapa Silahil Bairida dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2022. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.